Dan langsung saja kita telah tersambung melalui Skype dengan Imam Santoso, warga negara Indonesia yang ada di Finlandia. Kita sapa langsung. Halo, Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam, Mbak. Imam, kita tahu tadi sudah cukup mendengar cobaan terberat, yakni siangnya lebih lama begitu. Tapi bagaimana dengan cerita Anda? Suka dukanya seperti apa di sana? Justru yang berat itu ketika malam, Mbak. Jadi dalam waktu 3 jam saya harus sahur, terawih, sholat subuh, sholat isya, dan sahur. Jadi, itu di kodo berarti ya? Semuanya dirangkum dalam waktu yang sangat singkat. Jadi itu yang tantangannya sangat berat. Jadi saya cuma sekali makannya dalam sehari. Hanya dalam waktu 3 3 jam tadi ya? Kalau dipaksain 2 kali makan, nggak muat. Imam, hanya dalam waktu 3 jam tadi ya? Anda harus melakukan itu semua ya? Iya, banyak hal. Mulai dari buka, taraweh, sahur, sholat subuh. Baik, lantas kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah ada perbedaan Ramadan tahun ini di Finlandia? Tetap sama. Jadi karena mataharinya masih di bulan Juni, summernya, jadi dan puasa juga ketika summer bulan Juni, jadi nyaris sama persis seperti tahun yang lalu. Baik. Oke, Imam, kalau berbicara soal agama Islam di situ kan minoritas katakanlah. Kemudian bagaimana toleransi yang dilakukan terhadap warga lokal? Apakah mereka tahu nih kamu lagi puasa, kemudian menghormati tidak makan di depan kamu, atau justru kamu yang harus menahan diri untuk mengikuti aktivitas di sana begitu? Kebetulan saya di lab ya, dan sering juga keluar, jadi orang sini sangat respect ketika kita puasa, mereka sangat mengerti. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Tentu saja beda dengan di Indonesia yang ada beda dengan Indonesia yang warung ditutup, tapi di sini tetap dibuka aja semua. Cuman kita ya, oh kamu puasa, oke kalau gitu saya makannya supaya nggak kalian kamu aja, kamu mungkin keluar gitu. Baik, sebenarnya ada berapa sih masyarakat Muslim Indonesia yang ada di kota tempat Anda berada ini, dan menjelang berakhirnya bulan Ramadan, apa aja kegiatannya? Sudah berapa kali bukber gitu? Kalau bukber hampir setiap minggu ada, jadi di sini ada komunitas Muslim Indonesia di Finlandia, jadi bukbernya setiap seminggu sekali, kebetulan di KBRI, jadi di sini KBRI sangat baik sekali, mereka welcome, jadi mereka mengundang seluruh umat Muslim Indonesia dan juga Finlandia untuk datang ke KBRI, datang yuk kita buka bareng. Berarti nanti rencananya kalau Lebaran datang ke KBRI, makan-makanan Indonesia dong, pasti udah rindu ya? Iya, jadi kemarin dapat undangan dari KBRI bahwa mereka mengundang akan ada takbir bareng dan juga ada sholat id bareng besoknya, jadi kayak semacam open house. Ibu KBR-nya juga sangat baik, mereka staffnya juga mereka sangat open, jadi kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana, jadi sangat nyaman di sini. Baik, kalau mengenai aktivitas keagamaan lain selama bulan Ramadan, apakah juga di Helsinki ada mungkin masjid di kota tersebut yang bisa digunakan bersama-sama dengan umat Muslim dari berbagai negara lainnya juga? Oh jelas, jadi di sini ada beberapa masjid. Jadi biasanya sebelum buka itu semua sudah ada hidangan, udah ibu-ibu dari Somalia biasanya datang, mereka udah mempersiapkan segala macam rupa. Jadi minggu kemarin kita dari Indonesia juga menyediakan buka untuk seluruh Muslim di Finlandia juga di masjid tersebut di Helsinki. Jadi giliran minggu hari ini dari komunitas Muslim Somalia, berikutnya dari Indonesia, kemudian dari Muslim Finlandia sendiri, jadi ada semacam jadwal seperti itu. Oke. Baik, Ki, berarti kalau di Indonesia kan biasanya buka puasa bareng itu giliran RT ya, di sana giliran negara gitu ya. Kalau Indonesia, Imam, sebelum-sebelumnya menu andalannya apa gitu yang ditawarkan dari komunitas Muslim Indonesia di sana, dan bagaimana juga respon dari komunitas Muslim lainnya terhadap masyarakat Indonesia, kan dari dulu terkenal gitu ya karena makanannya bahkan sempat masuk rekor dunia seperti rendang gitu. Gimana sejauh ini di sana? Betul sekali, jadi rendang andalan kita. Jadi selain rendang juga ayam panggang, betul sekali, dan mereka sangat suka dan sangat biasanya kalau ketika ini orang saatnya Indonesia, yang datang penuh banget sampai kita kadang-kadang stoknya habis. Jadi sebenarnya kita udah terkenal kalau Indonesia akan menjamu pasti akan enak dan yang datang banyak sekali. Jadi membludak biasanya di masjid itu. Kewalahan kita. Imam, kalau boleh tahu sudah berapa lama tinggal di sana? Saya sudah 3 tahun, sejak tahun 2014.
Oke, kalau 3 tahun mungkin sudah 2 atau 3 kali Ramadan di sana. Ini ketika mudik, harga pesawat mungkin niat mudik atau baru rencana lihat-lihat, harga tiket mudik ke Indonesia jauh lebih mahal nggak sih atau seperti biasanya aja? Aha, gimana tuh Imam? Tetap sama, nggak terpengaruh kayaknya. Nah, mungkin sedikit ya muslimnya di sini ya yang mudik ke Indonesia, jadi hampir tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh ya tiket pesawat. Tapi kalau untuk kebutuhan untuk makanan nih, untuk masakan saya makanan terus nih kan rendang gitu kan diminati. Apalagi mungkin masyarakat Indonesia di sana kan kangen sama yang namanya santan begitu. Aduh, itu susah nggak nyarinya di sana? Susah nggak nyarinya, mahal juga nggak? Jangan-jangan pete harganya 40.000 di sana. Justru di sini bahan rendang murah seperti daging, karena di sini daging itu yang kualitas bagus, saya belinya biasanya cuma 100.000 per kilonya. Wow, jadi di sini bikin rendang nggak ada masalah karena murah banget. Santan juga mudah didapat, kita bisa mendatangkan dari toko Asia. Jadi mungkin yang nggak ada itu cuma daun kunyit. Jadi nanam sendiri besok. Ketika pulang nelpon, bawain daun kunyit, karena nggak ada. Jadi mungkin itu yang susah, daun kunyitnya saja untuk bikin rendang. Baik, tapi untuk cuaca sendiri di sana selain tadi kan durasi puasanya panjang, apakah cukup mendukung juga atau memang Anda makan sekali gitu ya? Itu kan sangat baik sekali mungkin bagi yang mau diet sebenarnya. Tapi kalau cuaca sendiri mendukung nggak sih? Apa juga jadi tantangan tersendiri mungkin di awal-awal Anda tiba di sana gitu? Mungkin ini salah satu keajaiban dari alam ya. Di sini panjang, tapi karena dekat musuh jadi dingin. Jadi tubuh kan ajaib, dia bisa mengadjust sendiri. Jadi ketika awal mungkin berat, tapi setelah beberapa hari kita udah nyaman dan udah terbiasa. Dan bahkan cuaca dingin. Jadi malah di sini saya nggak haus sama sekali, malah sepertinya berat di Indonesia nih karena panas, berkeringat. Di sini malah dingin, kita kedinginan di luar kalau nggak pakai jaket sekarang ini. Jadi di lain hal panjang, dingin, sejuk, nyaman. Jadi kita terbiasa. Baik, selain melakukan ibadah puasa begitu dan juga beribadah di dalam bulan Ramadan itu, kalau boleh tahu aktivitas imam apa aja ya di sana kesehariannya sambil melakukan ibadah puasa? Apakah mungkin bekerja seperti itu atau memang ada kegiatan-kegiatan lain juga yang dilakukan? Kebetulan saya sport edik, suka lari dan saya kalistenik. Jadi saya nggak boleh berhenti olahraga. Kalau berhenti nanti hilang maksud yang saya bentuk. Jadi selama Ramadan ini saya tetap berolahraga. Jadi saya lari biasanya itu jam 10 malam, setengah jam, kemudian cari bar di hutan, Palang itu bar ya, saya pull up di sana, kemudian pas ketika selesai saya langsung buka, gitu biasanya. Luar biasa. Berarti saya tetap olahraga, walaupun pendek tetap olahraga karena biar sehat dan juga siang hari tetap melek seperti biasa, jadi nggak ada masalah sama sekali. Pulang ke Indonesia kotak-kotak. Cuman kita merubah timing aja. Kalau biasanya siang saya bangun, ini malam saya bangun, jadi kayak di flip gitu waktunya, waktu biologisnya dirubah. Jadi nggak ada masalah. Tapi mungkin itu jadi nanti jam tipsnya habis ya. sahur nih, jam 2 saya harus tidur lagi. Baiklah kalau gitu. Ini mungkin bisa jadi tips. Nggak ada cerita hadis yang dilarang tidur setelah subuh. Di sini nggak berlaku. Nggak ada ya, karena langsung terang gitu. Langsung terang, baiklah. Ini olahraga juga bisa menjadi aktivitas yang memang cukup menghilangkan kepenatan. Sudah terlalu lama begitu ya puasanya. Imam Santoso, warga negara Indonesia, ini sudah jam kalau nggak salah hampir jam 12 di sana. Berarti ini waktunya Anda tidur sebentar kali ya. Terima kasih Imam sudah berbincang bersama CNN Indonesia Connected Ramadan. Selamat berpuasa.